Saudara Presiden Joko Widodo mengumumkan semalam mengenai pelonggaran masker di Indonesia. Warga sudah diizinkan untuk bisa melepas masker di ruang terbuka. Presiden Jokowi menyebut untuk kegiatan di ruangan tertutup serta di dalam transportasi publik, masyarakat tetap harus menggunakan masker. Sedangkan warga yang masuk kategori rentan seperti lansia dan juga memiliki penyakit komorbid, disarankan juga untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas. Dan memperhatikan kondisi saat ini di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori Pelonggaran pemakaian masker disebutkan sebagai transisi dari epidemi menuju ke endemi. Meski pemakaian masker sudah dilonggarkan, Menteri Kesehatan tetap mengingatkan tanggung jawab tiap individu atau warga untuk menjaga protokol kesehatan. Sementara itu, epidemiolog Diki Budiman menyebut pelonggaran aturan masker akan mendatangkan masalah baru karena status epidemi masih belum dicabut. Cara mencoba mengatur masyarakatnya untuk berperilaku hidup sehat, tetap yang paling baik adalah kesadaran untuk berperilaku hidup sehat itu ada di masing-masing individu. Dari semua pandemi yang kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia, transisi itu terjadi pada saat masyarakat sudah menyadari bagaimana cara pemakaian masker di beberapa negara sebetulnya kita bisa melihat mendatangkan juga permasalahan tambahan atau adanya peningkatan kasus. Karena ingat, kenapa masker itu penting digunakan meskipun cakupan vaksinasi saat ini sudah membaik. Pertama adalah karena status pandemi belum dicabut, ya. Artinya situasi krisis. Dan kita akan segera memantau langsung pelaksanaan pelonggaran pemakaian masker di tempat umum. Kita akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Gracia Adur. Gracia, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda berkaitan dengan situasi di bandara? Apakah orang masih banyak yang menggunakan masker atau bagaimana penerapannya di bandara? Apakah mereka harus tetap menggunakan masker atau sudah ada yang boleh? Gracia. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta, hampir sebagian besar penumpang di Terminal 3 ini masih menggunakan masker. Alasannya mengapa? Karena alasan kebiasaan yang sudah mereka terapkan selama masa pandemi COVID-19 sehingga ini yang menyebabkan mereka masih terus menggunakan masker. Tidak hanya itu juga, unsur kewaspadaan ini juga menjadi alasan mereka. Mengapa? Karena melihat situasi pada saat ini di Bandara Soekarno-Hatta, situasinya cukup ramai sehingga baik lansia maupun anak-anak yang berusia 6 tahun pun ini juga masih menggunakan masker. Nah, tadi saya sempat bertanya ke beberapa penumpang, mereka menggunakan melepas masker, maksud saya ini pada saat mereka makan atau minum saja. Kemudian setelah itu mereka tetap menggunakan masker. Nah, tidak hanya suasana yang berbeda di para penumpang yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, ini juga ada yang nampak berbeda. Salah satunya stiker-stiker protokol kesehatan di Terminal 3 ini sudah mulai dicabut oleh pihak bandara. Salah satunya stiker jaga jarak yang berada di kursi, kemudian stiker jaga jarak di lokasi check-in begitu. Nah, kalau di stiker di kursi-kursi ini sudah dilepas, ini artinya sudah banyak penumpang yang sudah mulai duduk secara berdekatan. Nah, tidak hanya suasana
stiker-stiker prokes yang ini sudah dilepas oleh pihak bandara, tetapi juga nampak berbeda di tempat-tempat pemeriksaan surat-surat tes antigen dan juga tes PCR. Nah, pada 2 tahun kemarin ini di selasar keberangkatan Terminal 3 itu ada tenda yang dimana ini untuk memeriksa surat-surat bagi para penumpang internasional. Nah, saat ini sudah tidak ada karena ada beberapa syarat protokol kesehatan yang sudah diatur di sini. Salah satunya sejak hari Selasa kemarin pada tanggal 8 Mei, pihak Bandara Soekarno-Hatta ini sudah menghapus syarat tes antigen dan COVID-19 bagi penumpang yang memiliki vaksin dosis kedua dan juga vaksin booster. Tetapi yang menjadi perhatian penting bagi Anda yang hanya memiliki vaksin dosis pertama dan juga mempunyai komorbid, ini diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari antigen dengan kurun waktu 1 kali 24 jam dan juga tes PCR 3 kali 24 jam. Bayu. Gracia Adur, terima kasih laporan Anda dari situasi pelonggaran penggunaan masker di Bandara Soekarno-Hatta.